Cerita berlanjut, sebelumnya Lu Cheng melempar kunai ke pintu goa karena mendengar pergerakan dari luar, namun ternyata yang di luar adalah Xiu Er. Melihat itu ia memanggilnya, "Adik Xiu Er. Kakan Lu, kenapa kau menyerangku?" Lalu ia berjalan masuk. Lu Cheng bertanya, "Adik Xiu, kenapa kau kemari?" "Xiu Er, khawatir padamu. Kemarin Patriark telah naik, dan kau juga menghilang. Aku pikir kamu juga terkena kesengsaraan guntur surgawi." Dalam hati Lu Cheng ia berkata, "Tebakanmu itu memang benar. Kakak senior Lu kenapa? Apa kamu sedang dalam suasana hati yang buruk? Sampai-sampai menyerang orang sembarangan?" Lu Cheng berpikir, sepertinya amarahku terlihat dengan jelas. Lalu ia menjawab, "Tidak, aku cuman sedikit kesal karena Master telah naik ke alam atas. Kalau begitu biarkan Masterku menjadi Master baru kakak senior Lu." Dalam hati Lu Cheng, Master Mu Murong Kui orang yang hubungannya buruk dengan Masterku, mana mungkin dia mau menyetujuinya. Dan ia menyadari sesuatu sambil melirik Xiu Er. Ia berpikir, omong-omong, Murong Kui adalah seorang kultivator yang berspesialisasi dalam kekuatan spiritual. Feng Xiu Er datang menemuiku ini? Sudahlah, lalu ia berkata, "Adik Xiu, mari kita kembali ke sekte." 3 hari kemudian di aula sekte Biantian, terdengar para tetua yang penasaran tentang kenaikan Zhou Lin ke alam atas. Mereka bertanya, "Keponakan Lu Cheng, kamu menonton upacara di puncak Suzerain ketika Patriark sedang menghadapi malapetaka, kan?" "Ya, aku melihatnya." "Lalu apa Patriark berhasil naik ke alam atas?" "Dia berhasil, jadi Patriark benar-benar bisa memanggil guntur kesengsaraan surgawi dan berhasil melewatinya?" "Dia adalah tetua sekte Biantian, Yuan Jianghai, Combine Body tahap 3. Dalam 3000 tahun terakhir, dia adalah satu-satunya kultivator yang bisa memanggil malapetaka surgawi. Dia adalah penatua Xiao Fengning, Combine Body tahap 1. Murong Kui menanggapi, "Dia pergi setelah melewati kesengsaraan dan naik. Tetapi apakah Anda masih berpikir bahwa dia adalah patriark dari sekte Biantian?" Lu Cheng meliriknya dengan serius. Jiang Hai bertanya, "Keponakan Lu Cheng, apakah kakak senior Zhou memberimu metode rahasia untuk memanggil kesengsaraan surgawi?" Para tetua melihat Lu Cheng dengan serius menunggu jawabannya. Lu Cheng tersenyum dalam hatinya. Ia berkata, "Hehe, cara dia naik adalah dengan menggunakan saya. Namun jika rahasia, tubuh 10.000 kesengsaraan surgawi milikku, terungkap, saya pasti akan menjadi alat bagi yang kuat di tahap immortal untuk mengatasi kesengsaraan. Sistem tidak memberi saya kesempatan kedua untuk bangkit kembali." Lalu ia menjawab, "Tidak, jika ada metode yang diwariskan Master kepada saya pasti akan menyerahkannya ke sekte." Jiang Hai merenung, jadi bagaimana dia naik, sedangkan benua terapung dan benua abadi tidak memiliki takdir yang sama? Murong Kui menegurnya, "Jangan pikirkan itu dulu. Sekarang Zhou Lin yang telah naik ke alam atas menjadi abadi, dia sekarang jauh dari sekte. Lebih baik kita memikirkan siapa yang akan menjadi patriark baru kita." Jiang Hai menanggapi, "Itu benar. Setelah kakak senior Zhou naik ke alam atas, kekuatan sekte Biantian hampir turun setengahnya. Harus ada penerus patriark yang cukup mampu untuk menjaga sekte agar tidak kalah dengan 8 sekte lainnya." Lu Cheng hanya melihat mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan dijelaskan bahwa sekte Biantian dulunya adalah sekte yang paling kuat di benua terapung. Namun, 100 tahun yang lalu, Patriark Zhou Lin Yan memimpin para murid elit pergi ke reruntuhan peninggalan para dewa, dan banyak dari mereka yang terbunuh serta terluka. Akibatnya sekte Biantian kekurangan pasukan. Kekuatan generasi tua dari orang-orang sekte jauh lebih lemah dibanding Zhou Lin Yan. Setelah beberapa generasi baru, bakat murid semakin menurun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menerobos ke body realm. Sedangkan murid berbakat masih terlalu muda. Begitu Zhou Lin Yan naik, sekte Biantian akan jatuh dari posisi 8 sekte besar. Nama orang itu sudah tidak berarti lagi.
Zhou Lin mencapai tahap ke-9 immortal dan dia memutuskan untuk menerobos tahap 10 dan naik ke alam atas. Para tetua sekarang akan mengambil alih kekuasaan. Dan patriark baru akan dipilih dari generasi muda, dan fokus sumber daya akan diberikan padanya, sampai patriark muda tumbuh menjadi jauh lebih kuat, kemudian secara resmi naik ke posisi patriark. Murong Kui berkata, "Keponakan Liu, kau sudah berusia 18 tahun, sudah terlambat untuk mulai berkultivasi. Karena Zhou Lin menghargai bakatmu, kau juga akan dimasukkan menjadi salah satu calon penerus. Namun sekarang Qin Yu berusia 19 tahun dan Xiu Er berusia 17 tahun, bakat mereka jauh lebih baik daripada milikmu." Dalam hati Lu Cheng ia berkata, "Hah, aku tahu aku memang lemah, namun apa pantas kau menyangkal apa yang seharusnya menjadi milikku?" Murong Kui menatapnya dengan aura penindasan, "Menurutku, kau sekarang tidak layak menjadi salah satu calon penerus." Lu Cheng menanggapi, "Apa kamu tahu? Kalau banyak yang bilang kamu adalah orang yang tidak peka pada orang-orang di sekitarmu." Mendengar itu Murong Kui melirik ke arah belakang, dan melihat Lu Cheng yang meledakkan aura dari tubuhnya. "Apa kau telah menerobos ke tahap fondasi building?" Murid-murid di sana juga terkejut. "Apa, fondasi building, di usia 18 tahun?" Dalam hati Qin Yu ia berkata, "Fondasi building? Jelas-jelas 3 hari yang lalu dia masih berada di tingkat ke-6 Qi Refining." Xiu Er juga terkejut. Dalam hatinya ia berkata, "Tidak heran saudara Lu bisa menyadari keberadaanku saat itu." Sambil berjalan maju Lu Cheng berkata, "Aku telah membangkitkan tubuh alamiku dengan guntur kesengsaraan surgawi, dan baru kemarin aku mencapai tahap fondasi building." Orang-orang di sana mulai membicarakannya. 3 hari, apa itu mungkin? Tahap Qi Refining adalah tahap yang paling memakan waktu. Itu setidaknya butuh 1 atau 2 tahun untuk bisa menerobos. Bakat apa yang dia miliki? Sambil bertepuk tangan Jiang Hai berkata, "Keponakan Lu menunjukkan bakatnya, dan para murid menunjukkan semangatnya. Itu adalah tanda bahwa surga masih melindungi sekte kita." Penatua Xiao Fengning berkata, "Jika di tingkat itu saja King Yu akan bisa mengejarnya." King Yu menanggapi, "Aku juga akan segera mencapai tahap fondasi building." Murong Kui membalas, "Kalau begitu kalian bertiga harus menunggu." Tidak perlu menunggu, ia berjalan maju dan berkata, "Aku sudah ditunjuk oleh masterku sendiri sebelum dia naik ke alam atas." Lalu ia mengeluarkan token pemimpin sekte, dan memperlihatkan pada semua orang di sana, "Aku, Lu Cheng, saat ini adalah patriark baru dari sekte Biantian." King Yu berteriak, "Apa, itu tidak mungkin." Murid-murid di sana mulai bergosip, dengan token pemimpin sekte di tangannya tidak mungkin salah kan? Tapi, dengan kekuatan dia sekarang cuman setara dengan murid dia Ken, itu benar. Bagaimana bisa dia mengambil peran sebagai pemimpin sekte? Xiao Fengning berkata, "Bagaimana mungkin, Patriark Zhou Lin menyerahkan token pemimpin kepadamu, itu konyol. Aku adalah muridnya jadi kenapa tidak mungkin? Lagi pula, jika kau tidak ingin menyerahkan posisi itu padaku, apakah Anda sebagai tetua ketiga ingin posisi ini juga? Jangan bicara omong kosong. Aku tidak ada niat seperti itu." Ah, ternyata tetua ketiga punya kesadaran diri yang baik. Lalu ia menunjuk murid di sana, "Saudara Diaken, apa menurutmu aku tidak layak menjadi pemimpin sekte?" "Ya kau tidak layak. Izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa yang lebih mungkin untuk naik? Seorang kultivator yang mengalami hambatan berkultivasi selama hampir 100 tahun, atau seorang kultivator muda yang baru saja memasuki tahap fondasi?" Murid itu sontak kebingungan tak bisa menjawab. Tujuan sebenarnya dari pemilihan kandidat dari murid muda adalah untuk menyembunyikan kekuatan sekte. Setelah kenaikan patriark, jika penerusnya bakatnya tidak lebih baik dari mantan patriark, apa yang akan dipikirkan oleh sekte lain? Itulah kenyataannya, dan mereka juga tidak mudah ditipu. Awalnya 3 murid muda sekte Biantian adalah kandidat untuk pemilihan ketua sekte. Namun sekarang, dengan bantuan masterku, aku telah membangkitkan bakatku dan juga telah melampaui kedua kandidat lainnya. Master meminta aku untuk naik ke posisi patriark.
Itu adalah hal yang paling masuk akal, namun ini hanya sedikit lebih awal. Lalu ia bertanya, ketiga tetua apa kalian akan menolak kehendak Master? Jiang Hai berpikir, bocah ini sungguh licik, dia bilang ketiga tetua namun cuman melirik ke arahku. Lalu ia menjawab, jadi begitu, ide patriark memang sangat bijak. King Yu menghentikan perkataannya, tunggu, tapi itu semua bisa terjadi jika kau lebih berbakat dari kita berdua bukan? Lalu ia mengeluarkan pedangnya, kau mengambil keuntungan dari kenaikan patriark dan berhasil menerobos ke tahap fondasi lebih dulu, namun itu tidak berarti kau lebih kuat dariku. Sambil menodongkan pedangnya ia berteriak, Lu Cheng, apa kau berani bertanding melawanku? Penatua Xiao Fengning menanggapi, apa yang dikatakan King Yu itu benar, apa kau berani melawannya? Lu Cheng menjawab, satu gerakan. King Yu seketika terkejut, apa? Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan, maka posisi pemimpin sekte akan menjadi milikmu. Dengan wajah marah King Yu menyerang ke arahnya, kau yang memintanya. Xiu Er di samping berteriak, itu adalah harta spiritual pedang King Sa. Penatua Xiao Fengning tersenyum licik dan berkata dalam hatinya, dengan bantuan dari artefak magis yang secara pribadi saya sempurnakan, King Yu pasti akan menang. Jiang Hai berasumsi. Bocah Lu Cheng ini telah berulang kali membuat terobosan, fondasinya tidak stabil, dan dia mungkin tidak lebih kuat dari Xiao King Yu, situasinya kurang bagus untuknya, sepertinya dia akan kalah. Murong Kui berpikiran licik, ini juga bagus. Pertama tekan Lu Cheng dan stabilkan keseimbangan ketiga pihak, lalu perlahan aku akan mengambil posisi pemimpin. King Yu menerjang ke arah Lu Cheng dengan pedang yang diselimuti api yang membara, Lu Cheng terima seranganku ini. Lu Cheng hanya berdiam diri, hingga serangan menghantam tubuhnya dan memicu ledakan energi yang menyebar. Murid-murid di sana terkejut, apakah Lu Cheng akan baik-baik saja? Bagaimana bisa dia baik-baik saja, jika dia memang baik-baik saja itu adalah keajaiban. Namun dari dalam kabut terlihat Lu Cheng yang sama sekali tidak terluka, apa begini saja kekuatanmu? King Yu seketika terkejut, kau terlalu lemah, terlihat pedang yang digunakan untuk menyerang Lu Cheng dengan mudah ditahan dengan satu tangannya. Tetua Xiao Fengning seketika terkejut, bagaimana itu bisa terjadi? Sambil melihat pedang King Yu yang ditahan olehnya, ia berpikir, ini sangat berlebih untuk dibandingkan dengannya. Selama 3 hari sejak sistem diaktifkan, kekuatan kesengsaraan guntur terus meningkat setiap hari. Dalam 3 hari ini aku terus menerima guntur kesengsaraan. Aku harus naik ke posisi patriark, aku harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menjadi lebih kuat, agar tidak dikendalikan oleh orang lain, dan kelak aku akan membunuh Zhou Linyan. Lalu ia menyalurkan energi petir ke pedang King Yu yang membuat dia terpental ke belakang, dan diteruskan dengan melakukan pukulan, senior King Yu terima ini. King Yu tidak sempat menghindari pukulan itu, tetua Xiao Fengning berteriak, hentikan itu. Namun Lu Cheng masih melanjutkan serangannya, dan tepat mengenai perut King Yu. Membuat ia memuntahkan seteguk darah, dan terpental ke belakang dengan cukup keras, Xiao Feng dengan cepat menangkapnya. Apa aku sudah menang? Sambil melirik Xiu Er ia berkata, di antara ketiga kandidat, Xiao King Yu sudah kalah melawanku, saudara muda Xiu, apa Anda juga ingin bertanding melawanku? Ah tidak aku tidak ingin bertanding denganmu. Murong Kui mengamatinya dari jauh, apa yang terjadi dengan anak ini? Xiao Feng meletakkan King Yu lalu ia melirik Lu Cheng dan berkata, aku baru saja menyuruhmu berhenti, tidakkah kamu dengar itu? Jika aku mendengarnya terus kenapa? Kau hanya baru membangun fondasi beraninya kau begitu sombong padaku. Lalu ia menyerang Lu Cheng, ini, saya akan mendisiplinkan Anda, seorang pemuda yang sombong, mewakili kakak Linyan. Melihat serangan itu Lu Cheng tersenyum, dan berkata dalam hatinya, aku sudah bersiap untuk hal ini.